Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kenikmatan itu berupa hal-hal yang kita duga dan kita inginkan kemudian Allah berikan. Namun terkadang juga sesuatu yang tidak kita duga kemudian Allah berikan kepada kita. Kita tidak meminta, kita tidak berdoa, tiba-tiba ada pemberian dari Allah atau kita mendapatkan sesuatu dari Allah yang membuat kita lebih senang daripada apa yang kita inginkan. Ada juga bentuk-bentuk kenikmatan di mana di awalnya itu terasa seperti musibah, tapi ternyata itu di akhirnya kita mengetahui hikmah di balik semuanya, bahwa ini cara Allah untuk memahamkan kepada ulat bahwa ketika dia dikurung di dalam kepompong, itu cara Allah ingin mengubahnya menjadi kupu-kupu. Dan di akhirnya, di ujungnya kita akan bersyukur terhadap semua pemberian Allah tersebut dengan tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sering terjadi, sahabat Atwa yang dirahmati Allah, kenapa banyak orang yang suka menyalahkan Allah seakan-akan Allah tidak adil, Allah tidak menganggap usaha saya, Allah tidak mendengarkan doa saya. Itu sering terjadi karena kurang pahamnya seseorang tentang bagaimana cara Allah berkehendak. Kurang pahamnya seseorang tentang Allah selalu menginginkan yang terbaik untuk hambanya, untuk ciptaannya. Kemarin ada salah seorang datang, usianya sudah 28, 29, ingin menikah, tapi nggak kesampaian sampai sekarang. Kemudian dia tanya, gimana ini Chandra? Gimana cara kerjanya takdir Allah? Kan jodoh sudah ditakdirkan, kalau anak nggak nyari bagaimana? Saya katakan sama dia, takdir itu perkara iman, letaknya di hati, namun kita sebagai manusia hanya boleh meyakini itu, tapi dalam tingkah laku sehari-hari, kita diberikan hukum sama Allah yang disebut dengan sunnatullah. Kalau seandainya kamu mau menikah, kewajibanmu melamar, walaupun tidak semua lamaran diterima. Jika seandainya kamu menginginkan untuk panen jagung, menanam, namun tidak semua apa yang kamu tanam tumbuh. Manusia diwajibkan menanam itu merupakan sunnatullah, ya, atau tradisi-tradisi tertentu, hukum-hukum tertentu yang Allah wajibkan kepada manusia. Adapun perkara tanaman itu akan tumbuh atau tidak, itu perkara qadarullah. Maka itu yang sering kami sampaikan, agar orang tidak masuk ke dalam kelompok Jabariyah yang terlalu meyakini takdir, sehingga mereka mengatakan baik buruk sudah dari Allah, gak usah kita ibadah, kalau buruk buruklah sudah, kalau baik baiklah sudah. Kemudian jangan sampai kita masuk ke dalam aliran Qadariyah yang tidak percaya kepada takdir, bahwa semuanya itu karena kehendak dan kebebasan manusia. Saya kenyang ya karena saya mau makan, saya seperti ini ya karena saya mau, saya nyenyak karena saya tidur. Padahal banyak orang kepingin tidur, sampai minum obat tidur nggak bisa tidur. Artinya ada satu kekuasaan yang dimana di luar kendali kita semua. Itulah kekuasaan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diistiqomahkan untuk selalu mencari ilmu, menuntut ilmu agar bisa menjadi keluarga Rasulullah melalui jalur sebab. Karena salah satu yang diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu, dan kita mengetahui di dalam ilmu waris yang boleh mendapatkan warisan hanya keluarga. Jadi kalau kita mengambil warisan dari Rasulullah atau ilmu dari Rasulullah, ilmunya Rasulullah, maka kita adalah keluarganya Rasulullah melalui jalur sebab, walaupun tidak melalui jalur nasab. Sebagaimana yang Rasul sabdakan kepada Salman Al-Farisi, fa inna Salmana min ahli, sesungguhnya Salman Al-Farisi, Salman yang tadinya penyembah api itu, dia adalah bagian daripada keluargaku. Padahal dia bukan keluarga Rasul secara darah, tapi karena Salman ini orang yang cerdas, memiliki banyak ilmu, hobinya belajar, sehingga dia dianggap keluarga oleh Rasulullah.
Nah, kita yang tidak menjadi keluarga Rasul melalui jalur nasab, kita bisa berlomba-lomba menjadi keluarga Rasul melalui jalur sebab. Kita belajar terus, walaupun belajar bukan jaminan bahwa kita akan mendapatkan ilmu, tapi minimal itu menggugurkan kewajiban. Mencari ilmu wajib, namun mendapatkan ilmu bukanlah suatu kewajiban, itu bagian dari kehendak Allah. Allah sendiri yang memfirmankan, allamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajarkan langsung kepada manusia apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah yang akan memberikan ilmu itu. Bukan karena kita belajar, tapi kita belajar karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita pada malam hari ini akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat Al-Kahfi ayat 54 sampai dengan 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa ay ya'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqqa wattakhazu ayati wa ma unziru huzwa. Pada Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 54 ini menerangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat satu pendidikan yang terbaik. Ya, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Artinya salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia adalah dengan membuat contoh-contoh, membuat analogi, permisalan-permisalan. Bagaimana Allah memisalkan seekor nyamuk, Allah memisalkan tentang 2 ekor keledai, dan banyak permisalan yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk mendidik manusia. Bahkan banyak sekali ayat, begitu banyak ayat yang sampai merendahkan manusia yang tidak mau mengikuti kebenaran ini, diumpamakan seperti binatang. Kata Allah, ulaika humul kal an'am, mereka itu seperti binatang. Ya, punya mata, tapi binatang itu punya mata kayak manusia, punya telinga seperti manusia, punya mulut seperti manusia. Namun apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka ucapkan tidak seperti apa yang manusia lihat, apa yang manusia dengar, dan apa yang manusia ucapkan. Makanya kita sering diumpamakan seperti binatang. Kalau di dalam ilmu filsafat Islam dikatakan bahwa apa itu manusia? Ma huwal insan? Di situ dikatakan al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang berbahasa. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau bukan dia mempermainkan bahasa, dia akan dipermainkan oleh bahasa. Ya, jadi manusia itu binatang yang mampu untuk berbicara. Al-Quran membuat banyak perumpamaan dan contoh-contoh. Hal ini dimaksudkan sebagai cermin perbandingan bagi manusia. Sebab ia mempunyai akal pikiran dari binatang kecil seperti nyamuk, kemudian semut, lalat, dan lebah, sampai benda-benda alam yang besar seperti gunung dan samudera. Semuanya dijadikan contoh untuk apa? Untuk menarik perhatian manusia. Namun demikian, manusia adalah makhluk yang paling suka membantah. Artinya ketika Allah menyadarkan akal pikiran dan budi luhurnya dengan berbagai macam perumpamaan itu, mereka pun mencari-cari dalih, mencari-cari celah untuk mengingkari dan tidak mau mematuhinya. Hal itu disebabkan oleh pengaruh hawa nafsu, kesombongan, dan tipu daya setan dan iblis. Jadi sifat membantah manusia ketika disampaikan kebenaran itu sifat umum semua manusia, karena manusia semuanya digoda oleh setan dan manusia semuanya memiliki hawa nafsu untuk merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Ini sifat dasar yang dimiliki oleh manusia, karena ada unsur kebinatangan dalam dirinya. Kita lihat ayam jago itu bagaimana.
Dia harus menang, dia merasa memiliki wilayah, dia merasa dirinya berkuasa. Jadi kalau orang bilang yang nggak bisa dikasih tahu itu cuma perempuan yang nggak bisa, nggak, laki-laki lebih parah ya, laki-laki lebih laki-laki lebih parah. Kan biasa kita dengar, oh perempuan itu kalau dikasih tahu nggak bisa, dikasih ini, banyak anunya. Padahal tidak. Hampir semua yang membantah Rasulullah itu orang laki-laki semua. Abu Jahal, Abu Lahab itu laki-laki. Fir'aun itu laki-laki. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Ali dan Fatimah pada suatu malam dan bertanya, ala tusalliyani, apakah kalian tidak sholat? Fakultu ya Rasulullah, innama anfusuna biyadillah. Wahai Rasulullah, jiwa kami berada di tangan Allah. Fa iza syaa ayyab'asana ba'asana. Kalau seandainya Allah ingin membangunkan kami dari tidur kami untuk ibadah, maka Allah bisa saja membangunkan kami. Fansorofa hina qultu zalik. Akhirnya Rasul dengar Ali ngomong gitu, jengkel. Ya. Jadi Rasul datang ke tempat anaknya, ke tempat menantunya, nanya, kalian berdua nggak sholat malam, nggak tahajud? Kemudian Ali menjawab, ya Rasulullah, hati manusia itu berada dalam genggaman Allah. Kalau Allah mau bangunkan, bangun, dia tahajud. Tapi kalau Allah tidak bangunkan, maka tidak mungkin dia bisa bangun. Akhirnya Rasul jengkel, Rasul meninggalkan rumahnya, Fatimah dan Ali. Kemudian zalika walam yarji ilayya syai'an. Kemudian Rasul nggak mau noleh-noleh lagi ke belakang. Summa sami'tuhu wa huwa muwallin yadribu fakhizahu wa yaqul. Kemudian Ali mendengar, ya kata Ali, aku mendengar Rasulullah memukul pahanya. Jadi kayak jengkel kali. Oh, ini orang. Dan Rasul berkata, wa kanal insanu aksara syai'in jadalah. Memang manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantahnya, susah dikasih tahu. Itu kelasnya sahabat, itu kelasnya Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita bangunin anak subuh, nak bangun nak sholat subuh, kemudian ngomong aduh ini, nah, kita ingatlah kisah ini biar kita tidak marah-marah ya. Pelajaran dari ayat ini yang pertama, permisalan, perbandingan, analogi atau percontohan merupakan salah satu metode pendidikan yang Allah terapkan untuk hambanya. Jadi kita kalau mau ngasih contoh ke anak-anak, bagaimana cara mendidik yang bagus kepada murid, kepada teman, lagi ngobrol, mau menasehati orang, yang paling enak itu dengan memberikan dia contoh-contoh atau kisah-kisah. Coba bayangkan, coba andaikan, coba renungkan. Nah, ini paling 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 pas. Jadi bisa kesannya bukan seperti orang yang menasehati. Ya. Kenapa harus pakai jilbab? Ya sering terkenal itu permisalannya. Ya kalau seandainya ada permen dua, yang satunya tidak ada bungkusnya, kemudian dibuang ke lantai, yang satunya ada bungkusnya dibuang ke lantai, dua-duanya di lantai, yang mana mau diambil dan dimakan? Pasti mereka akan menjawab, permen yang terbungkus, yang jatuh di lantai itu, yang terbungkus itu yang akan saya makan. Kalau yang tidak ada bungkusnya nggak mau. Nah seperti itulah Allah menjaga para wanita. Makanya mereka ditutupin, auratnya lebih banyak, ya auratnya lebih banyak ditutupin. Bahkan saking ngerinya itu ada riwayat yang mengatakan sahabat istri si Rasul zaman dulu bukan lagi pakai cadar yang hanya segini, bahkan sampai betul-betul hampir menutup matanya. Saking saking takutnya dilihat sama orang. Bahkan Fatimah Az-Zahra, Fatimah, anaknya Rasulullah, kesayangan Rasulullah, ketika keluar dari rumahnya untuk mendatangi ayahnya yang sedang sakit, pada saat itu Rasul sakit, mau mendekati ujung usianya, beliau berpesan untuk memanggil Fatimah. Ketika Fatimah keluar dari rumahnya, kemudian menuju rumah Rasulullah, semua sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Karena saking kagetnya, tidak pernah melihat Fatimah keluar rumah. Bajunya penuh tambalan, padahal ini anaknya seorang pemimpin besar, kekasihnya Allah, yang dimana gunung sempat meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku menjadi emas untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Namun Rasul tidak menginginkan semua itu. Bagaimana Fatimah Zahra ketika melihat ada orang meninggal? Dulu orang meninggal diangkat gitu aja, tidak pakai penutup. Jadi keranda sekarang itu ada penutupnya ya. Nah, di zaman dulu belum ada, bahkan sampai sekarang. Kemarin saya Yusuf Qaradawi wafat, itu diangkat gitu aja, nggak ada penutupnya kalau di Arab. Pada suatu waktu Fatimah ini melihat ada orang meninggal diangkat seperti itu, dan beliau membayangkan, saya sudah menutupi diri saya, kemudian nanti ketika saya meninggal orang akan melihat saya kayak begitu. Bagaimana orang melihat fisik saya ya dalam keadaan seperti itu di saat saya sudah mati, padahal
Di saat saya hidup, saya betul-betul menjaga diri saya, menjaga tubuh saya agar orang tidak melihatnya. Makanya dibuatkan ketika Fatimah wafat, dibuatkan penutup agar apa? Agar orang tidak melihatnya. Nah, jadi ini kita bisa ambil perumpamaan kisah-kisah seperti ini untuk mengajarkan pada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, perilaku membantah juga menolak kebenaran merupakan bukti kerasnya hati karena terselimuti oleh kekotoran dosa. Juga kalah terhadap gejolak hawa nafsu, keegoisan terhadap hal yang bersifat duniawi. Ya, tadi dikatakan bahwa manusia itu orang yang suka membantah. Apa sebabnya mereka ini suka membantah? Kenapa berbeda dengan malaikat yang nurut-nurut saja? Karena hati manusia ini diselimuti oleh begitu banyak kotoran. Kalau seandainya hati itu bersih, hati itu bagaikan cermin. Kalau dia bersih, bening, jernih, tidak ada kotoran, kita berdiri di hadapan cermin, maka dia akan memantulkan bayangan yang sempurna tanpa cacat. Dia akan mengikuti semua bentuk tubuh kita. Ya. Hidung kita mancung, dia akan ikut mancung. Hidung kita pesek, bayangan cermin akan ikut pesek. Ya. Dan seterusnya, bayangan cermin akan memberikan cermin akan memberikan bayangan yang sempurna jika seandainya dia bersih. Manusia pun seperti itu. Jika seandainya hatinya bersih, maka semua perintah akan dilaksanakan dengan sempurna tanpa ada bantahan. Namun jika hatinya kotor atau seperti cermin yang kotor, cerminnya ada lumpurnya, ada debunya, maka cermin hanya bisa memantulkan bayangan yang remang-remang, ya, yang nggak jelas bentuknya. Kalau itu spidol yang ada di cermin pas kena di pipi kita, nanti kesannya bayangan muka kita ada tompelnya di situ. Ya, ada tai lalatnya, ada apa dan lain sebagainya. Artinya tidak sempurna. Hati manusia jika kotor maka seperti cermin tersebut. Tidak bisa menerima kebenaran itu seutuhnya. Tidak bisa menerima satu nasihat kebenaran sepenuhnya. Ya, jadi separuh-separuh diterima, separuh-separuh ditolak, syukur-syukur tidak dibantah. Yang paling bahaya itu kalau sudah nolak plus membantah lagi. Ya, sudahlah nggak mau pakai jilbab, ngejek-ngejek orang pakai jilbab, menjelek-jelekkan orang yang pakai jilbab. Nah ini nauzubillahi min zalik. Ngomong jilbab nggak wajib, wah tambah musibah lagi nih. Nauzubillah. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa ma mana'an nasa ay yu'minu iz ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa ay ya'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul azabu qubula. Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Jadi sekali hidayah itu datang, kebenaran itu datang, manusia tidak punya alasan untuk menolaknya. Misalnya dikatakan Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Kita nggak punya, mau dengan akal manapun kita nggak bisa membantah semua itu. Ya, kalau kita katakan Tuhan dua, nanti yang dua ini berkelahi. Kalau kita katakan Nabi Isa itu Tuhan, tandanya neneknya Nabi Isa nggak punya Tuhan karena Tuhannya baru lahir. Ya, kalau kita katakan patung-patung itu Tuhan, bagaimana patung yang di sini kita sujud, patung yang di sana kita pakai bikin rumah? Padahal sama-sama bebatuan, sama-sama bebatuan. Artinya sekali hidayah datang, nasihat kebenaran datang, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Atau kita nggak bisa membantah semua itu. Setelah mendapatkan banyak perumpamaan, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Jadi kalau kita nasihatin orang, manusia itu langsung pecah jadi beberapa kelompok. Ada yang mengikuti petunjuk, ada pula yang mengingkari, bahkan ada yang sampai membantah. Demikian pula kaum musyrikin Quraisy. Mereka tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran karena sifat ingkar dan keras kepala yang telah mengakar pada jiwa mereka. Sifat inilah yang mendorong mereka meminta untuk ditimpakan siksaan atas mereka, sebagaimana yang pernah ditimpakan kepada orang-orang yang terdahulu, yaitu azab yang membinasakan mereka sampai ke akar-akarnya, atau azab yang ditimpakan kepada mereka berturut-turut, azab demi azab dengan nyata. Jadi mereka itu suka nantang-nantang perilaku orang kafir. Kayak orang zaman sekarang. Kalau dinasihatin, mana kalau ada coba datangkan. Nah nanti datang betulan, Tuhan tidak adil. Ya. Ketika diajak baik-baik, ayo ibadah. Nah biar enak, biar nggak ada musibah. Enggak ibadah juga, nggak ada musibah, aman-aman aja.
Nanti ketika datang Allah yang disalahkan. Allah tidak adil. Nauzubillah. Permintaan orang-orang musyrik Quraisy yang menentang Allah dan mengejek Rasulullah itu diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya, wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haq min indika fa famtir alaina hijaratan minas sama'i awi tina bi'azabin alim. Ya Allah, jadi mereka berkata wa idz qalu, dan ketika mereka berkata Allahumma ya Allah, kalau seandainya ini kebenaran darimu ya Allah, kata mereka. Muhammad bilang, kalau ini kebenaran dari Allah, maka uh, turunkan hujan kepada kami, tapi hujannya hujan batu dari langit ya Allah. Atau datangkan azab yang pedih kepada kami. Nah ini sombong, sombong sekali mereka ya. Sekali didatangkan langsung ampun-ampunan. Pelajaran yang kita dapat dari ayat ini, yang pertama, jika hidayah atau petunjuk Allah telah datang pada seseorang, maka tidak ada alasan untuk menolak datangnya hidayah tersebut. Karena hidayah pasti dapat diterima oleh hati dan akal. Itulah mengapa berakal menjadi syarat diterimanya syahadat seseorang. Jadi akal ini juga merupakan perangkat yang begitu penting dalam menjalankan syariat agama. Makanya orang kalau syahadat syaratnya berakal. Kalau dia gila, tidak diterima syahadatnya. Tapi kalau dia berakal, baru bisa diterima syahadatnya. Kemudian yang kedua, perilaku menolak hidayah dan tidak mau mengikutinya atau bahkan membantah juga mengingkarinya merupakan sebab datangnya suatu musibah sebagai peringatan terhadap manusia. Bahkan ada di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan man lam yukbil alallah atau man lam yukbil ilallah bimulatafatil ihsan quyida ilaihi bisala silil imtihan. Orang diajak datang kepada Allah dengan cara baik-baik kok tidak mau, maka Allah akan paksa dia untuk datang kepada Allah dengan musibah yang silih berganti. Jadi dikasih nikmat kok tidak mau datang, dikasih sehat tidak mau datang, dikasih kenikmatan, dikasih kekuasaan, jabatan tidak mau datang, maka akan saking cintanya Allah pada orang tersebut. Jadi bukan karena benci, karena besarnya sayangnya Allah kepada orang ini, Allah paksa dia datang kepada Allah dengan musibah yang silih berganti. Dikasih kekayaan, tidak mau datang kepada Allah melalui infaknya, melalui sedekahnya dengan menolong sesamanya. Akhirnya sama Allah akan dipaksa lewat jalan-jalan yang lain. Dikasih kekuasaan, tidak mau datang kepada Allah dengan kekuasaan yang sama Allah dikaruniakan. Kekuasaan malah dipakai ajang untuk memperkaya diri, malah dijadikan sebagai ajang untuk memuaskan hawa nafsu, malah dijadikan ajang untuk menyiksa orang-orang yang ada di bawahnya, untuk menyombong-nyombongkan dirinya. Nah, kalau nggak mau datang kepada Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang baik, apa katanya beliau? Uyyida ilaihi bisala silil imtihan. Akan ada waktunya Allah paksa kamu datang dengan cara-cara Allah. Dengan cobaan-cobaan yang silih berganti, tidak ada habisnya. Akan Allah paksa untuk datang. Jadi dengan yang tadi nggak bisa datang, akan ada cobaan. Entah lewat jalur sabar, entah lewat jalur yang lain. Kemudian orang kalau kita kasih nasihat, lalu dia menolak, maka jangan kita berkecil hati sampai mengatakan kalau gitu udahlah nggak usah sudah dakwah, nggak usah sudah kita nasihatin orang, ujung-ujungnya kita dibenci. Kalau mau disenengin orang ikutin aja apa mau mereka, ya mereka pengennya kita ngomongin yang bagaimana ya kita ikuti apa maunya supaya kita nggak dibenci. Nah, perlu kita pahami bahwasanya zaman dulu Rasul juga banyak pembencinya. Nah, ya jadi bukan cuma kita. Dan selama kita bukan Nabi Musa, insya Allah cobaan kita bukan Fir'aun. Selama kita bukan Nabi Muhammad, insya Allah cobaan kita bukan Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Dan paling kalau orang-orang model kita cobaannya Abu Janda gitu ya. Nggak mungkin kena coba-cobaan yang lain. Nggak mungkin Fir'aun dibangkitkan untuk melawan kita. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa man nursilul mursalina illa mubasysyirina wa munzirina wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haq wattakhuzu ayati wa ma unziru huzwa. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran.
Jadi maunya orang kafir membantai itu agar tidak ada kebenaran. Jadi mereka membantah ulama supaya apa? Supaya miras halal, supaya miras dilegalkan. Mereka membantah para ulama, membantah syariat Islam. Tujuannya apa? Supaya yang diharamkan di dalam agama ini dihalalkan, supaya pernikahan sesama jenis dilegalkan. Nah, jadi ini tujuan mereka, ingin melenyapkan kebenaran. Dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperintah, yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Ya, jadi ayat-ayat Quran dipakai ejek-ejekan. Apa itu orang-orang Islam pakai jilbab? Sok taat, sok soleha, dibungkus-bungkus kayak makanan apa, kayak lemper gitu ya. Nauzubillah, sembarangan ngomongnya. Agama dijadikan ejek-ejekan. Apa itu celana di atas mata kaki? Emang kainnya kurang? Hah? Daripada mereka celananya di bawah mata kaki, emang untuk ngepel lantai. Ya, dalam ayat ini Allah menjelaskan tugas para rasulnya, yaitu menyampaikan petunjuk dan menyadarkan manusia untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan dua cara. Jadi cara Rasul menyampaikan kebenaran caranya ada dua. Yang pertama tabsyir, yang kedua tanzir atau inzar. Apa itu tabsyir? Mubasyirina, yaitu dengan memberikan kabar gembira. Kamu kalau baik nanti dapat pahala. Kamu kalau baik nanti akan ada balasannya di surga. Kamu kalau baik dan seterusnya. Kemudian ada orang yang nggak bisa dikasih nasihat dengan model seperti itu. Dia bisanya dikasih inzar, yaitu dikasih peringatan, dikasih ancaman. Kamu kalau coba-coba yang seperti ini, nanti akibatnya akan seperti itu. Ya, dikasih peringatan seperti BNN. Kalau menggunakan narkoba, nanti akan berakibat pada badannya, berakibat pada matanya, organ dalamnya hancur. Dikasih peringatan, ditakut-takutkan. Artinya dalam menyampaikan kebenaran, para rasul mendapat tantangan dan perlawanan dari orang-orang yang sombong. Nabi Adam dari iblis. Kenapa? Karena sombong. Iblis nggak main-main. Yang dimantah langsung Tuhannya, langsung Allah. Seruan kebenaran dan ancaman Allah hanya jadi bahan ejekan dan olok-olokan mereka. Bahkan tidak jarang terjadi kalau orang-orang kafir itu terdesak dan kewalahan, mereka mengeluarkan ancaman-ancaman yang langsung ditujukan kepada para rasul atau pengikut-pengikutnya. Jadi kalau diejek kok masih aja berdakwah, dihina masih saja berdakwah, diganggu, disempitkan jalannya masih saja berdakwah, maka semua cara akan dikerahkan, akan dilakukan. Sampai kalau memang harus dimatikan, akan dimatikan. Ya, jadi itu cara-cara seperti itu bukan cara-cara yang baru terjadi sekarang. Fir'aun dulu, Fir'aun sekarang sama saja. Abu Lahab dulu, Abu Lahab sekarang sama aja. Namrud yang dulu, Namrud yang sekarang sama saja. Korun yang dulu, Korun yang sekarang sama saja. Abu Jahal dulu, Abu Jahal sekarang sama saja. Walaupun kadang-kadang orangnya berbeda. Orangnya boleh beda, tapi tingkah lakunya, sifatnya, gayanya sama saja. Tidak ada bedanya. Kalau yang sekarang kita lihat suka mengancam-mengancam, dulu Abu Jahal juga mengancam-mengancam. Kalau yang sekarang teror meneror, yang dulu juga teror meneror. Bahkan Rasul sampai dikepung rumahnya. Mau dibunuh, mau dihabisi malam itu. Tapi bagaimana Allah membuat satu makar. Allah juga punya rencana. Allah juga punya taktik, punya siasat. Dihina habis-habisan mereka. Ya, bagaimana ketika Rasul keluar, Allah berikan rasa kantuk ini sama orang-orang kafir, sama musuh-musuh Allah, sama musuh-musuhnya Rasul. Kemudian Rasul ambil pasir, diletakkan di atas kepalanya. Itu kan hinaan. Ketika mereka bangun, kaget, pegang kepala ada pasir. Terhina mereka. Terhinanya dari mana? Andaikan pada saat itu Rasul ingin membunuh mereka dengan pedang yang mereka pegang, dengan tombak yang ada di tangannya mereka sendiri, tanpa dengan tombaknya Rasul, bisa saja Rasul membunuh mereka. Itu pun tidak Rasul lakukan. Jadi merasa bagaimana cara Allah menghina musuh-musuhnya. Jadi orang kafir dulu, musuh yang dulu, munafik dulu dengan yang sekarang sama saja. Tinggal kita mau pilih, kita mau jadi Fir'aunnya atau mau jadi Nabi Musanya. Kita mau mengikuti langkah Nabi Muhammadnya atau mau mengikuti langkah Abu Lahab. Ya. Tinggal kita yang menentukan. Hanya tidak jarang terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Zaman dulu, zaman sekarang sama saja. Orangnya boleh berbeda.
Pelajaran yang pertama dari ayat ini, tidak masalah kita dibenci atau disukai banyak orang. Jangan juga kita bilang nanti kalau disukai banyak orang nanti kita ria, nanti kita dikenal, nanti kita ria. Enggak juga seperti itu. Dibenci orang tidak masalah, disukai orang tidak masalah. Punya banyak likers tidak masalah, haters atau followers itu bukan masalah. Yang harus diperhatikan adalah siapa likersnya dan siapa hatersnya. Yang senang dengan kita siapa, yang benci dengan kita siapa, itu yang penting. Kalau seandainya yang senang dengan kita banyak ulama semua, yang senang dengan kita kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang berada di pihak yang benar, kita wajib bangga. Kalau yang benci dengan kita iblis, kita wajib bangga. Jika yang benci dengan kita adalah setan, jin dan musuh dan lain sebagainya, kita mesti bangga. Namun jika sebaliknya, jika yang senang dengan kita justru setan, jika iblis justru senang dengan kita, jika seandainya orang yang suka menghalalkan apa yang sama Allah diharamkan itu senang sama kita, nah ini kita mesti ini yang kita mesti hati-hati, ya. Sedikit banyaknya yang senang dengan kita itu berbanding lurus dengan mereka yang benci terhadap kita. Jadi orang kalau banyak yang senang dengan dia, yang benci dengan dia juga semakin semakin banyak. Kita nggak ada musuhnya, kenapa? Ya nggak ada juga yang suka dengan kita, ya. Makanya kita nggak punya musuh. Tapi kenapa yang di sana ulama-ulama banyak musuhnya, banyak dimusuhi, banyak digibai, banyak dicaci maki. Siapapun, bahkan orang yang nggak pernah ketemu beliau, ikut-ikut menghinanya. Karena yang cinta dengan beliau banyak. Andai kan nggak ada yang cinta dengan beliau, nggak ada yang sayang dengan beliau, tidak akan ada yang membenci, tidak akan ada yang membenci beliau. Kemudian yang kedua, haram hukumnya beristihza atau mengolok-olok dalam perkara agama. Jadi jangan sampai kita mempermainkan atau mengambil bahan-bahan ejekan. Biasanya para pelawak suka mengambil-ngambil bahan-bahan ejekan dari mana? Dari perangkat-perangkat keagamaan. Ya. Contohnya Waalaikumsalam dirubah menjadi Waalaikumsayang. Ya, nauzubillahi min zalik. Biasa ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bagian daripada istihza atau menghina-hina di dalam beragama. Ya, dan lain sebagainya. Karena itu merupakan tradisi orang-orang jahiliyah. Tradisinya orang-orang kafir jahiliyah di zaman Rasul itu suka mempermainkan salam. Ya. Jadi dia suka mempermainkan salam. Kenapa kita orang Islam kalau menjawab salamnya orang kafir itu kita jawab dengan wa'alaik. Dan juga bagimu seperti itu. Karena orang dulu, orang jahiliyah dulu kalau ngucapin salam kepada Rasulullah atau kepada kaum muslimin yang harusnya salam itu artinya keselamatan untukmu, keselamatan bagimu, kita jawab dengan keselamatan juga bagimu, tapi orang kafir mengucapkan kecelakaan bagimu. Makanya kalau menjawab salamnya orang kafir, kita jawab dengan wa'alaik. Jadi kalau dia doakan kebaikan, keselamatan untuk mereka, kita jawab dengan ya kamu juga akan dapat itu yang kamu inginkan. Kamu doakan saya dapat kebaikan, kamu juga dapat kebaikan. Wa'alaik. Dan untukmu juga. Jadi jangan sampai kita balas ke suami, ke pasangan kita dengan kalimat wa'alaik. Suami pulang kerja, pulang dari mana? Assalamualaikum sayang. Wa'alaik. Wow, nauzubillah. Ya. Jawab dengan yang lengkap. Nggak bisa dengan waalaikumsalam. Misalnya nggak bisa lengkap, jawab dengan yang sama. Mereka assalamualaikum, kita kasih waalaikumsalam warahmatullah. Mereka assalamualaikum warahmatullah. Wah, jawab yang lebih lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya. Baik, minillah haza. Ya, kita alhamdulillah sudah selesai daripada belajar kita pada malam hari ini. Minimal ini sudah semoga bisa menggugurkan kewajiban kita minimal itu. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan untuk menuntut ilmu akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Di situ Rasul nggak mengatakan siapa yang mencari ilmu dan pintar, siapa yang mencari ilmu dan paham, siapa yang mencari ilmu dan mengerti baru masuk surga. Tidak, tapi ikut aja. Paham nggak paham, tidur bangun, sama aja pahalanya. Ya, tugas kita belajar. Nanti kalau ditanya malaikat, kenapa nggak pintar-pintar? Ilmu itu punya Allah, tandanya belum dikasih. Kewajiban saya mencari. Inilah hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi kajian tadabbur dari Ustadz Chandra.
apakah ada pertanyaan dari teteh-teteh sekalian? Paham ini, alhamdulillah ini. Alhamdulillah, Ustadz. Yang penting udah berikhtiar ya. Oke, baik. Mungkin eh, karena nggak ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditutup dengan doa. Ustadz, silahkan. Ya, kami juga terima kasih atas kunjungannya kemarin ya. Keluarga Adwa, alhamdulillah sempat silaturahim ke sekolah kami, ke tempat kami. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi penyemangat anak-anak bahwa ternyata yang mereka walaupun kecil-kecil dianggap alhamdulillah. Jadi semoga dengan silaturahim itu bisa menambah keberkahan, bisa menambah keridhaan Allah kepada kita. In tansurullah yansurukum. Jika seandainya kita menolong Allah, menolong yang lain, menyambung silaturahim kita kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Kita nggak bisa mendidik anak kita. Lantas bagaimana kita mendidik juga anaknya orang? Insya Allah Allah akan membimbing anak kita agar bisa menjadi anak yang berpendidikan atau anak yang terdidik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al hayatana fid dunya hayatal ulama wa ja'al mautana mauta syuhada. Jadikanlah hidup kami sebagaimana hidupnya para ulama kekasihmu ya Allah, dan jadikanlah mati kami sebagaimana matinya para syuhada. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma rabban nas azibil ba'sa washfi jami'il marda khususan min usratina adwa. Anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz untuk kajian tadaburnya pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa berkenan untuk memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa memampukan kita untuk mengamalkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mungkin langsung aja kita tutup ya teteh-teteh sekalian kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum untuk Ustadz dan teteh-teteh keluarga dua. Semoga senantiasa sehat walafiat selalu dan insya Allah bisa ketemu lagi ya pekan depan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.